Halo, nama aku Hana. Aku umurnya 21 tahun. Sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Gunadarma. Jadi waktu tahun 2018 itu waktu aku masih SMA kelas 1 di salah satu SMA di Bekasi. Jadi aku jadi anggota salah satu ekskul di sana. Di sana itu ekskulnya di ekskul tari dan mempunyai rules kalau misalnya udah di ekskul itu nggak boleh keluar lagi. Nah, waktu itu posisinya aku mau pindah rumah dan mau pindah sekolah juga, yang otomatis sekolah juga harus keluar. Dari kejadian itu waktu LDKS aku ditatar karena di pikiran aku LDKS itu cuman kayak perjusami seperti biasa, terus pakai baju pramuka dan sebagainya. Ternyata enggak. Di sana ditatar dan banyak teman-teman juga yang ditatar. Jadi sebetulnya korbannya bukan aku aja, tapi di konteks ini setelah LDKS tersebut berlanjut di sana, di sekolah tepatnya aku mungkin kakak kelas itu cerita-cerita ke temennya, terus akhirnya hampir 2 angkatan itu musuhin aku. Di sekolah aku ada pensi namanya dan di pensi tersebut itu sebelum acaranya harus ada penampilan dari para ekskul, dan di sana aku terpilih jadi tim tarinya. Jadi di dalam latihan tersebut sering memanfaatkan situasi, jadi kayak selalu aku yang disudutin gitu. Dan karena aku banyak banyak kecaman dari kakak kelas tersebut, ada waktu itu kondisi di mana aku sakit, langsung jatuh sakit, dirawat, di Hamin seminggu aku nggak bisa ikut acara tersebut. Dan dari situ nambah lagi, mereka jadi kayak sering neriakin aku sampai aku kelas 2. Waktu masuk SMA, awal-awal masih biasa. Tapi pas berapa bulan setelah dia ikut ada eskul tari ya, eskul tari Saman. Nah itu kayaknya sih udah mulai berubah. Tuh. Waktu SMP sebetulnya dia ikut juga di kegiatan seni. Dia emang seneng ya mas seni kayaknya ya. Tante Vicky kan memang pasti kegiatan eskul nambah waktu dia juga. Dan seperti apa latihannya atau eskulnya kan tante nggak ngerti ya, dia berangkat sekolah terus latihan pulang ke rumah sore apa gimana. Cuman kok anak ini sering banget ngeluh apa sih, sakit ulu hati atau kayak enek-enek gitu, sakit ini sampai sempet dirawat berapa kali ya ke rumah sakit. Pas lagi dirawat itu kali ya kalau nggak salah dia tuh jadi keceplosan cerita bahwa ada perlakuan tidak baik dari kakak kelasnya. Itu yang kata dia kalau seandainya mama ke sekolah pun yang ada nanti kakak bakal lebih mungkin bahasanya bully kali ya, bakal lebih dibully lagi, lebih baik nggak usah gitu. Ya sebenarnya bullying ini kan istilahnya itu melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, baik fisik ataupun verbal, seperti itu. Jadi kalau itu dia melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal ke seseorang, ke orang lain, sehingga menyebabkan orang yang dibully itu merasa sedih, harga dirinya turun. Nah itu bullying. Jadi di SMP seperti biasa, karena aku basicnya adalah suka seni. Jadi waktu SMP aku ikut ekstrakurikuler seni juga. Di sana aku aktif dan banyak kegiatan. Di sana juga aku berpartisipasi juga sebagai ketua sanggar, dan beberapa kali kegiatannya itu ikut HUT Kota Bekasi, terus kemudian Aubade Istana Negara, terus kemudian ikut beberapa lomba dan alhamdulillah menang. Harapan aku karena aku awalnya kan berkecimpung di dunia seni paduan suara, tapi begitu di SMA aku pengen nyoba seni tari, ternyata nggak sesuai ekspektasi aku dan akhirnya aku vakum. Dan sebenarnya sayang banget sih, karena SMA itu kan masa-masanya kita ngembangin diri, dan aku tuh pengennya di SMA itu karena aku udah punya pegangan untuk di paduan suara, aku juga pengen nih nyobain seni tari, tapi ternyata nggak bisa. Dan sebetulnya bukan itu aja yang bikin aku down. Jadi tahun 2019 bulan April itu mulai ada bercak muncul di daerah wajah aku. Benar vonisnya aku kena autoimun, dan dari situ itu sebenarnya trigger yang benar-benar bikin aku down, karena aku ngerasa
kok gara-gara mental ini jadi merambat ke semuanya gitu, termasuk salah satunya penyakit autoimun tersebut. Kenapa aku bisa bilang itu? Karena itu diklaim sendiri dari dokternya pas udah selesai ngecek aku, beliau cuma nanya, kamu setahun yang lalu atau beberapa hari ke belakang atau beberapa kejadian ke belakang ada nggak yang buat kamu sedih atau ada nggak yang buat mental kamu sakit? Setelah disebutin itu penyakitnya itu karena salah satunya adalah stres, jadi itu trigger terbesar penyakit itu ada gitu. Waktu itu tante pikir itu bukan penyakit vitiligo ya. Soalnya waktu itu dia cuma bilang, "Mah, aku ada bercak putih." Pikir tante, oh mungkin karena panas-panasan naik motor atau pulang sekolah nggak buru-buru bersih-bersih, akhirnya kayak gitu. Saya pikir paling itu hanya karena cuaca sama matahari lah gitu ya. Jadi bisa nanti hilang lagi. Nah, tapi lama-lama kok melebar gitu. Tante nggak tahu juga kalau itu penyebabnya dari stres. Ya, tentunya depresi ataupun kondisi psikologis yang mental health yang kurang sehat itu memang akan mempengaruhi penyakit lainnya, baik penyakit psikologis misalnya skizofrenia, kemudian kecemasan, kemudian bipolar, dan juga penyakit fisik. Nah, penyakit fisik seperti apa? Psikosomatis bisa kepala pusing, dada nyesek, perut sakit, tangan gemetar, kaki bergoyang-goyang. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Termasuk penyakit-penyakit lainnya, baik itu penyakit kulit ataupun penyakit-penyakit yang ada di tubuh manusia gitu. Jadi memang stres itu akan mempengaruhi penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Kalau untuk acceptance sampai detik ini aku nggak pernah bisa nge-accept, tapi lebih ke aku berusaha untuk fine aja, berusaha untuk mungkin semua orang akan nyadar karena aku bisa kayak nutupin itu. Nah, sampai tante masih om ngomong gini, "Kak, yang lebih dari kamu pun banyak, tapi mereka tetap percaya diri, tetap bangga dengan dirinya sendiri. Kamu tuh," tante sama maaf ya sampai ngomong kasar gini, "kamu tuh nggak cacat. Orang cacat aja tuh masih bangga dengan dirinya, masih bisa ngasih yang terbaik, ngasih ide, ngasih gagasan atau berbuat apa. Kamu tuh nggak cacat," tante bilang gitu. Keluarga aku itu adalah keluarga yang support apapun pilihan anak-anaknya, terutama di bidang ekstrakurikuler. Mama sama papa juga support apa pilihan aku, dan mereka percayakan aku ke sekolah untuk ngembangin diri di ekstrakurikuler tersebut. Tapi sayangnya semua yang ada di ekspektasi orang tua aku tentang berkembangnya diri aku itu gak ada. Dan tanggapan orang tua pertama kali adalah, di rumah kamu gak pernah digituin, kenapa di sekolah kamu digituin? Aduh, belum apa-apa udah pengen nangis. Kalau ditanya perasaan mah sebetulnya gemes ya, maksudnya kesel gitu, pengen marah tapi gimana, tapi berusaha untuk memberikan sikap biasa aja, tapi biasanya dalam hatinya aduh gitu loh. Jadi setelah lulus, aku lebih sering ikut kayak komunitas-komunitas psikolog gitu yang ngedukung orang-orang yang lagi down. Itu ada di Instagram, terus di Line kayak gitu. Terus aku juga sering ikut internship tentang kesehatan mental. Kalau untuk pembuli, aku berdoa supaya gak akan kejadian di dia sih. Karena sejujurnya aku juga gak mau ada orang-orang yang nyakitin dia sih. Karena aku tahu gimana rasanya kalau digituin. Terus dari kejadian itu juga alhamdulillahnya aku bisa selalu support mereka-mereka yang lagi down, karena aku ngerti pas aku di posisi itu kayak gimana, karena aku juga pernah di posisi itu. Halo, aku Hana, inilah kisahku yang menjadi mantan korban bullying.